Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillahi salatan wa salamun ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu lagi dalam virtual pembelajaran program perkuliahan bahasa Arab atau PKBPA yang hari ini masuk di minggu yang kedua ya. Jadi sekarang kita akan meneruskan pencapaian kita minggu lalu. Hari Jumat kemarin saya akhiri ada di bagian kosakata, maka sekarang saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya akan tampilkan di selanjutnya. Saya tetap masuk di wahdah 1 atau dalam unit 1 al-wahdah al-ula, yakni bimadati at-ta'aruf fil mawdu'i ta'aruf bil ams intahaina fi al-qism al-mufradat. Kemarin kita telah selesai di bagian mufradat ini, kosakata. Wal an nakhtu ila tarakib, dan sekarang kita masuk ke bagian at-tarakib. Lanjut. Sawfa tasma' tadir suaya hunaka as-saut. الوحدة الأولى التراكيب. لاحظ التراكيب الآتية: Bil wahdatil ula at-tarakib. Lahid at-tarakib al-atiyah. Ma makna? Lahid at-tarakib al-atiyah. Ma makna hadhihi al-jumlah? Lahid at-tarakib al-atiyah. Apa artinya? Ada yang tahu? Di unit 1 ini ada bagian atau pelajaran tentang pola kalimat, dan ini ada perintah lahid. Lahid itu artinya perhatikan, ya. At-tarakib, pola kalimat al-atiyah di bawah ini. Ya, kita perhatikan dulu videonya. Ini ungkapan menanyakan nama. Perhatikan huruf berwarna merah, K. Itu digunakan bila lawan bicara adalah seorang laki-laki. Dan dijawab dengan ismi. Perhatikan kata berwarna merah. Perhatikan huruf berwarna merah, Ki. Itu digunakan bila lawan bicara adalah seorang perempuan. Dan dijawab dengan ismi. Kata berwarna merah, Huwa. Menunjukkan makna dia laki-laki, sehingga kata setelahnya juga harus menunjukkan makna laki-laki. Seperti kata berwarna biru. Kata berwarna merah, Hiya, menunjukkan makna dia perempuan. Sehingga kata setelahnya juga harus menunjukkan makna perempuan. Perhatikan kata berwarna biru. Perhatikan ungkapan berikut. Kata berwarna merah, Anta, digunakan bila lawan bicara seorang laki-laki. Dan jawabnya tentu dengan kata, ana. Perhatikan kata berwarna biru. Bila menggunakan kata anta, maka kata setelahnya harus menunjukkan makna laki-laki. Seperti kata berwarna merah. Sedangkan kata ana bisa diikuti makna laki-laki atau perempuan. Perhatikan kata berwarna biru. Bila menggunakan kata anti, maka kata setelahnya harus menunjukkan makna perempuan dengan tambahan tak marbutoh di akhir. Seperti kata berwarna merah. Sedangkan kata ana bisa diikuti makna laki-laki atau perempuan. Oke, bagaimana? Apa terlalu cepat? Ada yang gimana? Silakan berargumentasi. Silakan berkomentar. Alhamdulillah paham, Ustaz. Paham? Arifin paham? Yang lain? Alhamdulillah, Ustaz.
Apa yang dilihat dari video tadi yang bisa diambil kesimpulannya? Pola kalimat dalam bertanya. Pola kalimat dalam bertanya. Yang lain, coba yang lain suaranya. Domir. Domir, oke. Ada lagi yang lain. Nah, Kenapa? ada kalimat yang membedakan Ana untuk Nadia. perempuan dan Bentar, laki-laki. Ana Nadia. Domir, Ya. kenapa dengan domir? Menunjukkan domir, membedakan domir antara domir laki-laki dan perempuan. Domir laki-laki dan perempuan. Oke. Silakan Siti Kanitatun. Ada kata yang membedakan untuk perempuan dan laki-laki, misal anta, anti. Oke. Tadi juga sempat disinggung dari asal atau daerah. Itu maksudnya gimana? Tadi di akhir-akhir tadi ada suku, ada daerah begitu. Gimana menjelaskannya tadi? Yang kalian pahami. Ada Maduriyah, ada Jawa, ada Jawiyun, ada Sundawiyah, ada Sundawiyun. Gimana itu? Oke. Jadi Ustadz akan berangkat dari sana. Saya anggap ini seperti biasa. Saya akan menganggap kalian belum pernah belajar sebelumnya, walaupun beberapa kalian sudah ada yang masuk di dalamnya. Jadi kembali pada dasarnya bahwa bahasa itu memerlukan tidak hanya kosakata, tetapi bahasa itu memerlukan selain kata, yang memerlukan kata ganti, kata tanya, ada kata-kata yang lain. Seperti dalam bahasa Indonesia, tidak hanya butuh pensil, buku, meja, dan lain sebagainya. Butuh kadang-kadang kita tanya, butuh informasi, mengetahui sesuatu, kita butuh 5W1H, ya. Atau butuh pertanyaan kata-kata yang menunjukkan pertanyaan, yaitu apa, siapa, bagaimana, mengapa, kemana, dan lain sebagainya. Itu artinya kata tanya. Lalu ada kata penghubung seperti dan, atau, bila mana, sedangkan, dan sebagainya. Ada juga kata ganti, saya, kamu, dia, mereka, kita, kami, ini, itu. Nah, itu. Nah, di dalam kitabnya, di dalam e-booknya, sebentar saya tampilkan setelah ini, ada di halaman 8. Nah, saya munculkan di sini biar tadi kan berupa video di e-learning, maka di sini saya munculkan berupa e-booknya, biar kalian bisa melihat gambar secara statisnya. Tidak terlalu cepat seperti tadi. Nah, modelnya seperti ini. Yang pertama ini saya ulangi lagi pelan-pelan agar ada pemahaman secara menyeluruh dan utuh terkait penggunaan kata ganti dalam bab ini, khususnya ta'aruf terutama ya. Jadi ada penggunaan, saya yakin kalian mungkin kemarin juga praktiknya juga sudah paham, cuman ini adalah materi yang juga harus kita lewati dan kita ambil kesimpulannya. Di sini ada ma, ini namanya adatul istifham. Adatul istifham itu artinya kata tanya. Istifham itu seperti ini. Istifham. Nah, seperti ini. Ada macam-macamnya banyak sekali. Ada ma, ada man, ada hal, ya, ada limada, ada dan sebagainya. Nah, ini namanya kata tanya. Lalu ada ismun, ini yang saya tinggali kecil ini adalah isim. Isim itu kata benda, kosakata biasa ya. Ini yang kita lagi kebetulan saja ini kita bahas ismun yang kata benda ini, kebetulan yang kita bahas namanya itu sama-sama ismun, yaitu artinya nama begitu. Lalu ka ini adalah domir atau kata ganti. Nah, ini domirun seperti ini. Kata ganti. Kata ganti itu jumlahnya ada 14, banyak sekali. Ya, pembagiannya mulai dari huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna sampai ana, nahnu. Seperti itu. Nah, kembali kepada pokok pembahasan yang ini masih dalam tataran perkenalan, maka di sini yang menjadi pokoknya pembahasannya adalah aku dan kamu. Maka di sini hanya konsentrasi saja kalian kepada penggunaan kata ganti anta, anti, dan ana, begitu. Ya, kenapa? Karena perkenalan di sini hanya dua sisi, saya dan kamu, begitu. Kalau ini
ka ini menunjukkan anta atau kamu laki-laki, ya. Anta ini aslinya adalah anta. Nah, kalau ismi ini adalah menunjukkan ana. Kalau ini khusus laki-laki, ya. Kalau untuk perempuan pakai ini. Nah, ini anti. Makanya gambarnya sudah beda. Kalau ana bisa cowok, bisa cewek. Gitu. Nih, ini gambar yang ini, ya. Selanjutnya di bawah. Nah, jadi kalian kita bisa pahami bahwa ismi itu bisa dipakai untuk Muhammad, bisa dipakai untuk Zahra. Nah, gitu. Masmuka ismi Muhammad, masmuki ismi Zahra. Begitu. Jangan sampai terbalik, masmuka ismi Zahra atau masmuki ismi Muhammad. Ya, jangan sampai terbalik. Selanjutnya di gambar yang lain, ya, gambar yang lain atau di pembahasan yang lain ada lagi nih. Nah, bagaimana ketika pertanyaan itu atau ada orang ketiga di antara kita yang sedang berkenalan, ada orang lain lagi. Nah, maka kita dengan keperluan model atau situasi seperti ini, kita bisa menggunakan bentuk kata ganti orang yang ketiga, yaitu ya ada dua, bisa kita pakai, yaitu huwa atau hiya. Huwa untuk laki-laki, hiya untuk perempuan. Nah, begini. Huwa, hiya. Nih. Ini bentuk ketiga, artinya dia. Ini laki-laki. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu, atau sorry, dalam prakteknya yang kalian familiar, yang kalau kalian itu, ini masih awam sekali ya, kalian ketika sholat jenazah itu, maka ini sering kepakai, kalau ini gantinya adalah hu, kalau ini gantinya adalah ha. Sholat jenazah itu. Wa maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fuan wa maghfir laha, ini. Dia perempuan, yang ini dia laki-laki. Nah, bagaimana bayangan kondisinya, situasinya? Man huwa, siapa dia? Makanya ini ditunjuk. Siapa dia? Nah, ini ada dua orang, ada ini ditunjuk nih dia. Man huwa, nah ini. Huwa ahi, huwa talib. Nah, boleh ditambah dengan di sini misalkan ada tambahan lagi ismuhu, begitu. Bukan ismuka, bukan ismuki, tapi ismuhu. Siapa? Ja'far, ismuhu Utsman, ismuhu Ali. Nah, begitu. Sama juga di sini. Hiya ukhti, ini mengenalkan. Nih, mengenalkan ini tangannya. Hiya ukhti, hiya talibah. Nah, kalau kita ingin mengenalkan nama berarti ismuha. Kalau cewek. Nah, makanya ini kan sudah saya garis di ini. Nih, sini. Kalau ha, ini sini. Ismuha Aminah, ismuha Aisyah, begitu. Jadi kita secara tidak langsung kita telah tahu, ya. Secara tidak langsung kita sudah mengetahui bahwa ada domair atau kata ganti dasar yang dalam totalnya sebenarnya ada 14, tapi secara tidak langsung dari tarokib ini kita tahu bahwa ada ana untuk laki-laki dan perempuan. Lalu ada anta. Ya. Ini orang pertama, ya. Kamu laki-laki. Ini orang kedua. Anti. Kamu perempuan, orang kedua. Begitu. Lalu orang ketiganya ada dua. Dia laki-laki. Orang ketiga. Sorry. Gimana sih? Miring-miring. Ya. 3, 1, 2, 3. Oke, lalu ada hiya. Dia perempuan. Orang ketiga. Nah, ini memiliki ya seperti ini. Ismi, kalau ini ka, kalau ini ki, kalau ini hu, kalau ini ha. Ini hu atau seperti ini. Oke. Ini tentang kata ganti. Sampai sini bisa dipahami? Ustaz.
Ini namanya kata ganti. Dhamir. Lalu yang ada di dalam gambar yang terakhir itu adalah, nah ini. Sekarang ditambah lagi, tadi kan man ya, ada kata tanya man, sekarang min aina. Min aina, ada kita temukan hal anta, hal anti, begitu. Nah, ketika kita menggunakan kata tanya hal, maka ada opsional jawaban. Kalau jawaban itu afirmasi atau afirmatif atau positif, konfirmasi adalah na'am. Ya. Kalau tidak setuju atau menyangkal, maka dia adalah la. Jadi hal itu jawabannya dua. Kalau enggak yes, ya no. Kalau enggak na'am, ya la. Begitu. Nah, kalau min aina, karena ini menggunakan kata tanya ada minnya, artinya dari, maka dia di dalam jawabannya juga harus ada dari min aina. Min aina anta, ana min Jakarta, min aina anti, ana min Malang, begitu. Ya. Lalu ini adalah ya'un nisbah namanya. Ya'un nisbah. Ini sering dipakai di materi kalau SMA itu jinsiyah namanya. Jinsiyah. Jawiyun, jawiyun. Jawiyun itu orangnya berarti. Aslinya itu adalah Jawa seperti ini. Sorry. Nama wilayahnya atau nama provinsinya adalah Jawa. Seperti ini. Jawa. Lalu orangnya berubah menjadi Jawiyun. Itu untuk orang yang laki-laki. Nah, seperti ini. Kalau untuk orang yang perempuan, maka Jawiyatun. Seperti ini. Nah, begitu. Ini aslinya adalah Sunda, begitu ya. Sunda. Ini berarti dari suku Sunda. Kalau Sundanya itu Sunda. Sebentar. Baik, saya lanjutkan. Sunda ini maksudnya artinya adalah suku Sunda. Sunda itu kan suku ya, Jawa juga suku. Ini bukan asal ya, jangan salah paham dulu. Ini kita bertanya suku ini. Jadi Sunda itu suku Sunda, Sundawiyah itu orangnya berarti cewek nih. Kalau cowok Sundawiyun, Maduriyah ini cewek Madura. Kalau cowok Madura Maduriyun. Nah, menggunakan. Saya perjelas lagi. Ini dalam materi di mana namanya di SMA itu ada namanya seperti ini, namanya ya'un nisbah, penggunaan materi kalau nggak salah namanya jinsiyah. Nah, jinsiyah itu menggunakan ya yang ada di akhir setiap isim atau kata benda yang menunjukkan tentang letak negara atau daerah atau suku dan lain sebagainya. Hanya menggunakan ya. Ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Kita ambil contoh, negara kita adalah Indonesia. Ini nama negara. Lalu orang laki-laki negara kita disebut Indonesiun. Kalau yang perempuan disebut Indonesia. Nah, seperti dalam bahasa Inggris itu ada sebutan Indonesia. Ada yang kalau orangnya itu adalah Indonesian. Seperti ini. Walaupun dalam bahasa Inggris itu nggak ada cowok cewek ya, sama. Indonesian people, man and girl, begitu, cowok dan cewek.
Nah, seperti suku tadi itu adalah Jawa, seperti ini aslinya suku Jawa. Kalau cowok berarti Jawiyun. Kalau cewek berarti Jawiyatun. Gitu. Ya. Berarti ini orang Jawa. Kalau ini laki-laki, yang ini perempuan. Nah, begitu. Ini saya nggak bahas dalam ya, karena ini tarokib, bukan masuk kepada tataran tata bahasa, tidak. Jadi ketika kita sudah menghabiskan atau mengambil kesimpulan dari percakapan, kosakata, kita mulai masuk ke dalam pola. Jadi pokoknya aja, ya pokoknya aja saya nggak dalam-dalam melabeli ini, biar nggak terlalu menakutkan begitu. Ketika kita menemukan penggunaan ya seperti ini, itu menunjukkan nisbah. Nisbahnya itu merujuk kepada daerah yang ada di sebelumnya. Maksudnya adalah namanya, kedaerahan. Bisa negara, bisa suku, begitu. Yang intinya adalah dia menunjukkan laki-laki atau perempuan. Ini. Banyak kalau kita cari di kamus atau di browser di Google begitu, misalkan kita buktikan aja, kalian pengen cari bentar. Saya bukakan coba dulu. Oke, saya buktikan ya. Ini saya buka browser Google, maka muncul di sana nama negara, ada bahasa Arab, nama-nama negara Asia. Ada di sini ada nama negara di dunia dalam bahasa Arab juga ada. Saya klik. Nah, begini. Dengan begini maka kita akan ditampilkan literasi atau literatur bahasa Arab yang dituliskan dalam literatur nama negara yang dituliskan dalam bahasa Arab, termasuk cara bacanya. Nah, ini contoh. Ada Italia, ada Almania, ada Latvia, ada Moldova, Monaco, Prancis. Nah, ini kan nama negara. Nah, lalu bagaimana merubah ke dalam orangnya? Orang Prancis, orang Spanyol, orang Sudan, orang Swedia, orang Arab Saudi, dan sebagainya. Maka di dalam kaidah tadi tinggal ditambahkan ya atau ya yang ada tak marbutohnya. Yang menunjukkan, nah seperti ini. Sinun, ya. Seperti ini. Orang Cina sama orang Jepang nih. Contoh nih, sin yang jamak itu maksudnya yang sering kita jamak kita temukan. Sin ya. Jadi kalau orang nah ini, sorry. Bentar. Izin sekali nulisnya. Contoh orang Cina berarti Siniyun, begitu ya. Saya mau nulis Siniyun. Nah, ini. Siniyun, berarti ini laki-laki Cina. Kalau Siniyah berarti perempuan Cina. Siniyatun. Nah, begitu juga Jepang nih. Yabaniyun. Nah, gini, Yabaniyun. Kalau cewek, Yabaniyah. Seperti ini. Ini orang Jepang cewek, gitu, ya. Jadi di dalam pokok pembahasan di Hiwar 1 sampai Hiwar 6 kemarin itu dibahas setelah melewati pembahasan uslub, tarokib yang sudah kita bahas barusan ini. Nah, ini. Jadi ini pembahasan yang melengkapi dari tampilan-tampilan yang ada di sebelumnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya cuma 1 jam, jadi saya nggak lama-lama. Habis ini saya kasih latihan, biar tidak percuma pembahasan saya. Latihannya juga nggak sulit. Kemarin yang belum mengumpulkan video masih saya tunggu ya, masih ada yang belum mengumpulkan video. Silakan dikumpulkan karena saya tunggu sekali itu karya-karya. Nah ini di soal ini, ya, karena kemarin ternyata masih banyak yang belum bisa e-learningnya, maka kerjakan manual saja kalau nggak bisa. Toh juga tidak terlalu rumit. Contoh seperti ini. Ini ikhtar al-ijabah as-sahihah. Perhatikan. Latihan ya, latihan. Ada pertanyaan tentang memilih bagaimanakah ini jawabannya. Man anta, ana talib, ana Muhammad, ma ismuka, ismi Muhammad, ismi Zahra.
atau ma ismuki, ini ismi Muhammad, ismi Zahra. Nah, kalian tinggal memilih mana jawaban yang benar. Gitu. Ini mudah bagi orang yang mengerti, tapi akan mungkin keliru atau hilaf bagi mereka yang nggak paham. Ya, saya kira itu untuk pertemuan kita hari ini. Silakan tarokibnya ini dikerjakan. Ya, kenapa saya latihannya simple gini? Karena kita tiap hari, biar kalian nggak bosan. Ya, latihannya itu mudah-mudah. Saya nggak perlu ngasih yang sulit-sulit. Pokoknya istiqomah hadir. Saya nggak minta kalian cepat pinter, tapi rajin gitu aja. Orang rajin itu nanti muaranya ke pinter itu ikut nanti. Tapi kalau pingin cepet terus pingin cepet pinter tapi nggak pingin cepet nggak istiqomah masuk, itu percuma. Namanya pertemuan, insya Allah selalu ada keberkahan di dalamnya. Makanya barang-barang belajar ini bukan dicari yang pinternya, yang siapa yang pinter, bukan. Tapi ya dalam kebersamaan ini akhirnya kita bisa ya dapat pengalaman baru. Ustadz juga pengalaman baru kok ini, ngajar lewat daring dengan kalian yang orangnya beda-beda lagi. Bisa aja Ustadz pakai video yang tahun lalu. Saya masih punya video tahun lalu. Kalau saya misalkan berhalangan dalam istilahnya memberikan kuliah secara virtual seperti ini, bisa aja saya beri. Tapi itu tidak saya lakukan. Asal dalam kondisi yang masih bisa saya kontrol, maka saya masih mau, misalnya saya meluangkan waktu, lebih utamanya saya lebih senang mengajar langsung seperti ini. Ya, daripada video itu beda. Kalau video itu kan monoton karena dia harus mengikuti ritmenya. Tapi kalau kalian bisa tanya. Ya, saya buka dulu pertanyaan kalau ada apa yang bertanya. Bertanya apapun boleh, silakan. Tidak ada? Itu tugas tulisnya ya. Tugas lisannya, kalian kemarin mungkin sudah domair sudah, tapi saya kenalkan ke lagu saya lagi tentang domir yang pernah saya tampilkan, itu tolong dihafalkan. Karena saya ingin kalian menghafalkan lagu-lagu saya. Masa saya bikin anak-anak kelas saya nggak ngerti? Ya, artinya silahkan saya membuat lagu tentang domair, kata ganti, itu kalian bisa buka di YouTube saya. Di sana ada kata ganti yang mungkin artinya sudah menjelaskan bagaimana fungsinya, begitu. Fungsinya dengan kalian melihat artinya di screen saja, walaupun tidak saya jelaskan di sini karena ini bukan pelajaran kaidah tetapi hanya pola. Jadi ada bedanya antara mengajarkan pola kalimat dengan mengajarkan kaidah kebahasaan. Kalau kaidah kebahasaan sangat dalam, nahwu dan sorof itu harus saya pakai, ya. Tapi kalau pola, ya kalian cukup pokoknya paham bahwa dalam bentuk seperti ini itu kalian bisa memahami perbedaan-perbedaan yang ada yang hubungannya dengan kata ganti terutama. Nih saya tampilkan. Sebentar. Saya tampilkan sekali. Nanti kalian bisa buka sendiri. Wabarakatuh. Oke. Bahasa Arab untuk bisa dengan mudah menghafalkan yang namanya kata ganti dalam bahasa Arab atau domir, jamaknya abdomair. Oke. Nikmati bersama. Araftu domair fil arabiyah hudaka arba'ata asyar. Arba'ata asyar huwa huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna huwa huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana wa nahnu. Araftu domair fil arabiyah hunaka arba'ata asyar. Araftu domair fil arabiyah hunaka arba'ata asyar huwa huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna huwa huma hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana wa nahnu. Ana wa nahnu.
Kalian nggak perlu 2 putaran seperti tadi itu, cukup sekali putaran aja. Anak-anak sekali putaran aja menyanyikannya. Oke. Bisa ya? Silakan nanti dilihat. Itu nggak usah pakai backsound, cukup kalian menyanyikan aja. Yang penting kalian memahami secara enak nanti menghafal huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna ana wa nahnu. Dah begitu. Walaupun di depannya ada araftu doma irfil arabiyah hunaka arba'ata asyar. Araftu doma itu kali huwa huma hum hiya huma huna sampai ana wa nahnu. Ya, jadi ada hari ini akhirnya kita bisa tidak langsung memahami pola kalimat yang tadi ada di hiwar 1 sampai 6. Kita bahas satu persatu penggunaan kata ganti ana, anta, anti, huwa, hiya yang ada ya sukun, ada kaki, ada hu sama ha, ketambahan dengan ya nisbah, ada iyun, jawiyun, ada jawiyah begitu. Lalu saya tambahi dengan kalian sekalian menghafalkan domair dengan media lagu saya begitu. Jangan lupa tadi tadribnya cuma satu ya, tadrib yang punyanya di e-book tadi itu aja ya. Udah itu aja, karena sebentar lagi kalian jam kedua sudah ada Ustadzah Nurul Hikmah, nanti kalian tugasnya ada lagi dari beliau, makanya saya nggak banyak-banyak, yang penting kalian tiap hari itu kita pakai begitu, dikit-dikit tapi kepakai daripada misalkan membuat yang sulit tapi kalian mungkin nanti bosan lah nanti ya. Gitu, setuju ya? Ustaz, mohon bertanya Ustaz. Ya, silakan. Kalau sekiranya saya nyanyi tapi pakai nada saya nggak apa-apa Ustaz? Oh boleh. Ini saya ini maksudnya ini gini, saya itu kenapa kok menyuruh yang pakai lagu saya, karena siapa tahu belum pernah hafalan itu begitu. Tapi kalau misalkan kalian paham dengan konsep kalian, metode kalian, ya silahkan. Saya cuma ngecek mana yang belum paham, mana belum hafal, dan yang sudah hafal ya silahkan. Ya, yang belum hafal itu kan sesuatu yang baru, harus dibantu dengan lagu. Nah, lagu saya ini alternatif begitu loh, ya. Ya silahkan. Ya, contohnya itu aja tadi. Intinya adalah bukan lagunya yang penting kamu paham bahwa ada kata ganti jumlahnya 14, walaupun saya belum jabarkan semuanya hari ini. Gitu. Semuanya silakan tulis nama kalian di kolom chat Zoom ini sekarang. Oke, 35 orang hadir. Oke, saya ambil gambarnya. Oh, 36 hadir. Berarti ada 2 orang yang tidak gabung. Oke, 1, 2, 3. Sebentar ya, tunggu. Oke, sejauh ini gimana pembelajarannya sejauh ini? Apa ada kesulitan? Tapi kalau tarbiyah saya tidak terlalu sulit ya, karena kalian juga sudah pernah, kebanyakan yang sudah pernah belajar bahasa Arab. Kalau untuk media atau alat yang kita pakai dalam belajar, apakah menyulitkan kalian dengan saya ngajak Zoom seperti ini? Enggak ya? Ya. Tidak, Ustaz. Ya. Misalkan ada Ustadz kok pakai Zoom terus Ustadz, ini lain kali jangan Ustadz karena susah sinyal misalkan. Misalkan ada, silakan nggak apa-apa WA aja ya. Ya, biar sekali-kali atau bagaimana kita pakai cara yang lain. Sebentar, saya nungguin mau share foto ke kalian. Oke, tunggu dulu karena yang lembar yang kedua ini kan ada 2 slide di sini. Oke, semuanya fokus ke kamera, hitungan 3, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih adik-adik semuanya atas atensi dan kehadiran dan perhatian kalian. Semoga semuanya mendapatkan ridho, berkah dan manfaat ilmunya. Amin. Ya. Tugasnya tidak sulit, jadi jangan ditinggalkan. Apalagi yang kemarin masih ada yang belum mengumpulkan lagu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zoom ini, silakan. Ustaz mau tanya. Ya. Ustaz mau tanya, ini Ya. itu yang tadribnya itu kalau harus ditulis pakai tangan ya? Ya, kalau misalkan e-learningnya bisa, kerjakan di e-learning. Kalau nggak bisa, tulis tangan. Ya, makasih Ustaz. Ya, Wan.